Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Di sini bukan cuma tryout biasa. Tryout UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Bukan cuma belajar online biasa. Seru deh, bisa rebutan poin pakai Star Champs. Bukan cuma guru biasa, tapi diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Bisa konsultasi materi di sesi tutor. Auto paham karena dijelasin di grup kecil. Gratis puluhan ribu video belajar ditambah fitur Adapto yang bikin belajarmu interaktif. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya. Buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Harganya juga lebih hemat loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Akbar. Kali ini kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Tan James, saya akan mengajar nanti UTBK bagian numerasi dan saya masih muda ya, jangan dipanggil Bapak. Oke. Terus apa nih? Untuk hari ini gimana kabarnya untuk Pak Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah mulai ini ya, tegang soal UTBK kan tadi numerasi. Nah, di sini saya mau jelasin nih Kak Akbar. Sebelum jelasin, gimana nih? Ada yang susah nggak kalau kira-kira untuk matematika PM? Untuk PM sih lebih susah buat nalarin soalnya sih Pak. Jika misalkan buat memahami maksud soalnya apa tuh masih suka bingung. Oh, berarti dalam pemahaman teks bacaan ya. Oke. Bapak lihat, saya ada soal nih di penerapan matematika di nomor 6 dan nomor 12 saya ambil. Oke. Nah, jadi di sini nih bahwa dikatakan soalnya adalah Tio pengurus di sebuah komunitas buku. Nah, jadi si Tio adalah bagian pengurusnya. Lalu ada tertera soal dibilang ada kombinasi angka. Nah, kombinasi angka itu ingat selalu berarti ini dia secara urut nih. Tapi di soalnya dibilang jumlah peluang. Oke. Nah, karena dia ini berurut, oke, di awal kalimatnya, tapi pas kalimat berikutnya dia tidak secara urut. Urutan. Oke, jadi tidak secara urutan berarti dia acak. Kalau dibilangkan, nah baru kita masukin secara jumlah peluang. Nah, dari itu ada logikanya, di mana sebuah kombinasi 9 di depan, karena kenapa? Dari soal 9, maka C-nya itu 3 dan berapa? Tadi yang soal bawah yang beri soal berikutnya bawah mengatakan ada jumlah yang tidak secara urutan. Nah, jadi kita dapat nih 9C3 menjadi hasilnya 4. Nah, karena kombinasinya berurutan 7, nah maka kita masukin berarti 7/8. Nah, ini apa ini Kak James? Nah, P ini adalah bagian dari jumlah peluang. Masih ingat kan jumlah peluang adalah NS per N. Oke, kita masukin menjadi 7/4 menjadi 1/12. Ini jawabannya bagian yang C, 1/12. Jadi ingat kalimatnya adalah dari berurut menjadi tidak berurut atau secara acak. Oke, cukup mudah kan? Nomor 6 ini rumusnya. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut nomor 12? Apa? Berarti kalau acak pakai kombinasi ya temannya ya? Iya, kombinasi secara tidak urut atau secara acak. Nah, kalau misalkan nggak acak ya pakai lagi yang permutasi. Ada kan rumus permutasi sama. Yang disilakan adalah P-nya dilihat
ditinggalkan. Ini kita mulai paham ya? Oke, kita masuk ke nomor 12. Di mana papan permainan ada 10 kali 10. Berarti P kali L. Oke, dan di baris pertama ada 2 sampai seterusnya 32. Nah, kita yang ditanya adalah SM, jumlah barisnya. Jadi kita sudah dapat S1-nya adalah 155 yang dimana 10 per 2-nya. 10 per 2-nya itu dari hasil yang tadi kita sudah dapatin, jumlahnya baris sampai ke 10 per 2 dikali 2 tambah 29. Rumus N berarti adalah N per 2 N dikali N ditambah ya. Nah, kita masukin di sini. Jadi 155. Nah, jumlah tiap barisnya ada 3. Naik 300. Nah, dari urutan ini kita harus urut nih dikaliin sampai baris pertama sampai 10 itu capek. Jadi kita cukup 300 kita pakai baru pakai rumusnya tadi. Jadi 10 per 2 baru ini rumusnya tadi. Nah, kita urutin semua. Berarti 2 dikali 155 ditambah 9 dikali 300. Gitu. Jadi 15.050 jumlahnya adalah jadi hitungannya yang pertama itu jumlahnya 155, terus kedua berapa gitu ya? iya, pintar apa? Betul. Jadi hasilnya adalah 15.000. Itu. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke kuantitatif apa? Oke, berarti untuk yang bawah itu pakainya rumusnya yang 2A itu maksudnya 2A. Iya. Ya. Dua karena dia adalah S lanjutan. Nah, harusnya kita ngikutin ini, tapi tidak, karena ini lanjutan. Karena kan dia bilang jumlah tiap baris berarti lanjutan. Kita tetap pakai yang atas karena kita nggak tahu itu istilahnya UN yang UN akhirnya berapa ya? Iya, bagus, betul sekali. Gitu. Nah, di sini kita lanjut ke kuantitatif. Nah, di kuantitatif itu kita ada soal yang dimana di sini modal. Ada modal 90.000 dan diskon ada 10 sampai 20%. Nah, yang ditanya adalah harga jual mula-mula. Nih. Mula-mula. Berarti kita kalau di matematika bisa pakai ini adalah AA. Permisalan. Kalau di permisalan berarti asumsi ya, dibilang asumsinya. Oke. Nah, kita jawab soal. Jawab soal. Nah, dia bilang ada 90.000, berarti kita udah dapat nih 90.000 dikali 100% berarti menjadi sama dengan 108. 108 yang tadi yang ada di soal. Oke. Berarti kita mulai mainkan perpindahan posisi. Berarti harga awal dikali 90% dikali 108.000 menjadi harga awalnya AA 108% 0,9 kalau menjadi AA-nya adalah sampai 120.000. Ada yang bertanya? Berarti itu 108 tuh harga setelah diskonnya ya? Iya, betul sekali. Setelah diskonnya, berarti ada pertingan. Kalau dibilang ya diskonnya, berarti 108 dikali tadi 90% kan dari 10% ke 20%, tapi kita udah dapat logikanya berarti 100 dikurangi 10, jadi 90%. Nah, baru kita dapat berarti 108 ke 0,9 jadi 120. Jadi dibilang 90% itu 108, 100% berapa gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Nah, berarti kalau misalkan itu hitungannya yang diskonnya 20% beda lagi berarti ya? Iya, beda lagi ceritanya. Oke, itu. Ya, ya. Udah cukup puas kan? Kak, apa? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Yang di sini ada X1 dan X2 yang ada di soal. Dia bilang ada 2 bilangan. Oke. Terus ada X kuadrat sama 4 min 3X. Baru yang ditanya adalah 1 per X kuadrat 1X 1
1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat. Nah, jadi kita jawab soalnya adalah seperti ini. Yang tadi, nah menjadi X kuadrat infak 3X menjadi kita ubah seperti ini. Jadi persamaan kuadrat dulu ya. Betul sekali. Persamaan kuadrat. Oke. Nah, ini kita permisalan nih, atau dibilang asumsi matematika. Akar-akarnya jadi X1 dan X2. Nah, jadi kita langsung rumusnya nih, X1 plus X2 sama X1 kali X2. Masih ingat kan? Apa? Itu yang hasil kali sama penjumlahan akar-akar kuadrat ya. Betul sekali. Yang ada A per B ini, baru C sama A. Baru kita caranya adalah ini, ya kan? S1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Udah, kita gini. Apa koordinatnya? Kita sederhanakan. Sederhanakan menjadi X1 plus X2 kuadrat. Dari mana? Dari sini. Oh, ini ya sama yang menyebutnya ya. Iya, betul sekali. Yang menyebut dikali, baru dikali 2X min 1 dari mana? Dari sini. Yang tadi. Oke, baru per X1 kali X2 kuadrat. Yang di sini. Yang ini. Oke, dari situ kita masukin substitusi. Nah, X1 X2 nya kan tadi udah dapet nih, min 3 kan? Baru 2X min 1 sama X2 dapatnya 4. Tapi 2 dikali 4 per 4 per 2. Karena X1 X2 nya 4. Baru kita jumlahin. Jadi 98 per 16 menjadi 1 per 16. Ini adalah yang E. Nah, sebelum kita mengakhiri ada yang bertanya nggak Pak? Apa tentang ini nomor 6? Oke, itu kan nomor 6 yang 1 per itu kan berarti hitungan langsung disederhanakan ya. Tapi kalau misalkan itu kuadrat ya. Oh, oke. Jadi kepikiran kalau misalkan yang X1 atau X2 sama dengan 3 jadi kayak X1 sama dengan berapa, X2 sama jadi kayak sama X1 sama X2 cuma itu ternyata kuadrat ya. Iya. Ribet ya kalau misalkan kita substitusi dari situ ya. Betul. Kita harus hafal juga. Ini adalah rumus kelas 10. Kan kan? Iya. SMA. Gitu. Dasarnya cuma itu. Mudah kan? Udah susah. Gitu. Cuman persamaan kuadrat kita masukin jadi sederhana atas. Udah, baru kita dapat hasilnya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada persamaan kuadrat terus kayak ada kita hubungan X1 X2 fokusnya ke yang itu aja yang hasil kali sama penjumlahan ya. Iya. Terus Tinggal kita otak-atik dapatnya berapa dari ibunya. iya, betul. Dah. Sekian mungkin udah cukup ya untuk pembahasan kita untuk penerapan matematika sama kuantitatif. Memang pada kesimpulannya adalah kita harus mengetahui dan bukan cuma mengerti doang ya, kita harus paham dan juga tahu konsepnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau kita nggak tahu konsep, kita akan kesulitan untuk menjawab soal matematika seperti ini, apalagi khususnya aljabar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Akbar, see you. Juga. Udah selesai.